أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tahsin di rumah Allah yaitu Masjid At-Taubah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua terhadap program serta agenda yang kita laksanakan yaitu kajian tahsin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW ila akhiril hayat serta mendapatkan syafaatul ummah dari kiamat nanti. Malam hari ini tema kita yang akan kita bahas adalah mulhaq dengan mad jaiz munfasil, yaitu mad silah kubra atau mad silah tawilah. Mad yang sudah pernah kita bahas, jadi mad secara garis besar dibagi dua. Ada mad tawi, ada yang kedua mad tawi. Mad tawi ini yang panjangnya hanya 2 harokat, nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang. Hurufnya 3, yaitu terkumpul seperti pada lafal nuhiha, ya, artinya wawu sukun sebelumnya berupa harokat dhammah, ya sukun sebelumnya harokat kasrah, dan alif sebelumnya berupa harokat fathah. Nuhiha ini matobihi di sini didefinisikan laisa lahu sababun, yang tidak mempunyai sebab. Kemudian hukum-hukum mad yang disamakan hukumnya dengan mad tabi'i ada beberapa bagian. Yang pertama di sini disebutkan yulhaqu biha khamsatu hududin, ada 5 mad. Yang pertama alifan, semua alif. Toha yaitu di lafal hayyun tahura. Apalagi ya bukan rum, sin nggak masuk, yang hanya 2 harokat. Toha, haya, kaf haya ain shad, cuma kaf nggak masuk, hanya di huruf hayyun tahura. Itu disamakan hukumnya dengan mad tabi'i 2 harokat. Yang kedua yang disamakan dengan mad tabi'i 2 harokat adalah mad badal. Adama, contoh lagi amanu, mad badal. Yang ketiga yang sudah pernah kita bahas, mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Jika ada iya sukun, ya yang berharokat kasrah setelahnya berupa ya sukun, dan ya ini huyi mempunyai tasydid, huyitum mad tamkin. Yang keempat yang disamakan hukumnya dengan mad tabi'i atau 2 harokat adalah mad silah qasirah atau silah sughra, seperti innahu bunyi silah sughra. Dan ada silah kubra atau silah tawilah. Ini silah qasirah. Silah qasirah innahu, ada syaratnya. Apa syaratnya? Setelah hak tidak berupa hamzah. Terus syaratnya. Jika setelah hak dhamir, namanya hak dhamir. Apa itu hak dhamir? Hak dhamir mufrad mudzakkar, panjangnya. Hak itu artinya kata ganti dhamir yang menunjukkan ghaib
Kemudian mufrad yang menunjukkan tunggal, mudzakkar menunjukkan laki-laki. Bihi, innahu, hu dan hi. Innahu kana. Jika setelah berupa hamzah, dan pembahasan kita di malam hari ini yaitu dihukumi dengan mad silah tawilah atau mad silah kubra. Dan yang terakhir yang dihukumi dengan mad tawi adalah mad iwan. Ghafurur rahiman dibaca ghafurur rahiman. Hakiman dibaca hakimah. Mad iwan ya. Jika waqaf, jika wasal, innahu kana ghafurur rahiman wa qalu. Terusnya ayatnya apa? Asal nafasnya panjang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini yang hukumnya disamakan dengan mad tabi'i 2 harokat. Kemudian yang disamakan dengan mad jaiz munfasil. Kita sudah pernah bahas mad wajib munfasil. Ini karena sebab hamzah. Mad fa'i ada 2 sebab. Yang pertama karena sebab hamzah, yang kedua sebab sukun. Sebab hamzah ada 2, yaitu mad wajib munfasil. Pernah kita bahas, panjangnya 4 sampai 5 harokat. Yang kedua mad jaiz munfasil, yang wajib munfasil ini jaiz munfasil. Jaiz munfasil jika ada huruf mad setelahnya berupa hamzah tapi di lain kalimat, bukan dalam satu kalimat. Contoh, inna a'toina kal kautsar. Nah, hukum yang disamakan dengan mad jaiz munfasil adalah mad silah tawilah atau mad silah kubra, yaitu ini. Apa itu mad silah tawilah? Jika ada mad atau artinya panjang, silah yang nyambung, tawilah panjang. Tawil itu panjang, mad panjang. Apa perbedaannya? Madda itu artinya memanjangkan. Tawil yang panjang, berarti double ya. Nyambung sekaligus panjang. Maksudnya apa? Silah berupa hak, dhamir, mufrad, mudzakkar. Maka di sini definisinya adalah mad yang terjadi jika ada hak, dhamir, mufrad, mudzakkar. Dhamir, mufrad, mudzakkar. Hi atau hu. Bihi, lahu, innahu, itu namanya mufrad mudzakkar. Kalau mufrad tasniyah mudzakkar, innahuma, berarti tidak masuk di pembahasan kita. Atau jamak, innahum, jamak, itu tidak masuk di pembahasan mad silah tawilah. Mad silah tawilah khusus hak, dhamir, mufrad mudzakkar. Hi atau hu. Selain itu nggak ada mad silah tawilah atau qasir. Hak mufrad mudzakkar bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat dan sebelum huruf hak dhamir juga berharokat. Contohnya apa? Ini contohnya. Ada hak dhamir diberharokat bertemu dengan hamzah yang berharokat juga. Maka hukumnya adalah mad silah tawilah dengan syarat jika hak dhamir mufrad mudzakkar berharokat bertemu dengan hamzah yang berharokat, ingat dalam keadaan wasal. Jika waqaf, hukum mad silah tawilah menjadi hilang. Apa contoh wasal? Contoh, bihi azwaja dibaca bih azwajan. Ini hukum mad silah tawilah menjadi hilang.
Atau man dzalladzi yashfa'u 'indah, harusnya indahu illa bi'idnih, harus wasal. Karena jika waqaf maka hukum mad silah tawilah hilang. Jika dalam keadaan waqaf maka hukum mad silah tawilah atau mad silah kubra akan hilang. Kemudian masuk cara membaca. Cara membacanya persis sama dengan mad jaiz munfasil, atau yang dihukumi mulhaq. Mulhaq itu artinya disamakan dengan mad jaiz munfasil di bagian ini ya. Nah, di sini yulhaqu bihi maddus silah al-kubra mithlu ma lahu akhlada. Artinya dihukumi mad silah tawilah ini dengan mad jaiz munfasil persis. Hanya kalau mad jaiz munfasil mad secara umum, contoh wa ma bertemu dengan hamzah anzalna, itu mad jaiz munfasil. Tapi jika akhirnya adalah hak dhamir mufrad mudzakkar, hukumnya adalah mad silah tawilah atau mad silah kubra. Ukurannya sama 4 sampai 5 harokat. Samakan persis dengan mad silah mad jaiz munfasil. 2 harokat dan 4 sampai 5 harokat tergantung madhab. Maksudnya tergantung kebiasaan dan keserasian. Keserasian maksudnya jika mad jaiz munfasil dibaca 2, maka mad silah tawilah ikut 2. Jika mad jaiz dibaca 4 sampai 5 harokat, mad silah tawilah mengikuti. Jangan yang satu dibaca 2 harokat, yang satunya lagi dibaca 4 sampai 5 harokat. Itu yang kurang pas dalam ilmu tajwid. Oke, contoh langsung praktek ayat bihi azwajam minhum indahu illa bi'idnih wa thaqahu ahad. Oke, langsung masuk ke praktek. Puyeng? Nggak ada tandanya ya? Hah? Tandanya biasa ya? Tanda? Jadi kan, itu kan tadi kan yang di itu bukunya kan domahnya biasa aja ya? Nggak ini? Enggak, itu hanya contoh umum. Prakteknya di ini. Kalau ini jelas. Oh, saya bisa. Ya. Karena Quran yang ini kan scan. Jadi harokat nggak bisa diotak-atik ya. Oh. Kalau yang tadi itu ngetik manual. Dan harokat kayak berdiri, tanda lengkung nggak ada. Kecuali scan. Contoh kasih bihi, ada tanda ini, ya, terus tanda melengkung. Nah, ini boleh 2 harokat dan boleh 4 sampai 5 harokat. Ada 2. Ini ketika kasroh. Ketika dhamma dibaca, nah, bentuknya begini, wawu, terus ada tanda melengkung, ini tanda panjang. 4 sampai 5 harokat boleh, atau 2 harokat boleh, yang penting serasi, seimbang. Oke, praktek. Ada yang belum diterima, itu baru teori, prakteknya. Oke, prakteknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula
Ya, berhenti di situ. Mahdau kan? Mahdau wasalakalakum fiha subulan. Mahdau wasalakalakum fiha subulan. Mahdau mat idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan wawu. Mahdau masuk ke itu. Kayak domah bacanya jadi. Kayak domah ya. Mahdau ya. Seolah-olah kayak tasdid tapi masuk ke hidung. Inti gunnahnya itu di hidung. Idgham digabung terus masuk ke khaysyum. Itu yang disebut dengan idgham bi gunnah. Nah, ini dihafaz dari Imam Asim. Biasanya kasih tasdid ya di wawu itu enggak ada. Di Quran mungkin peraturan agama ada tasdid. Di Quran Madinah enggak ada. Ini sama subunau. Intinya kalau di Quran Madinah asal tanwinnya enggak lurus. Oh iya. Tanwinnya enggak lurus berarti dengung. Kalau tanwinnya pas sama sejajar itu pertanda idham. Itu aja kalau Quran Madinah. Ulang lagi, tanwin nggak sejajar atau agak miring, tanda dengung. Bacaan apapun, yang penting tanwinnya begini, berarti dengung. Jadi dengung, ada yang tegak lurus nggak ya? Ada yang pas sejajar, cek. Paham. Nah, sebelumnya mungkin. Itu bawah tuh. Yang iya. sin tadi bawah. Sin. Bawahnya lagi. Nah, itu Quraisyin. Nah, ini sama. Ini pas jajan. Itu pertanda idham. Li'ila fi Quraisyin ila fi Quraisyin ila, nggak boleh Quraisyin langsung. Misal nafasnya panjang, kalau diwakafkan beda urusan. Quraisy beda soal. Ini satu ayat, anjuran satu ayat, al-waqfu inda ru'usil ayah mustahabun, bahwa wakaf di akhir ayat dianjurkan, lebih afdal. Oke, ulang lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Di situ aja. Ini Hasan sebenarnya. Sini. Sekali lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Nah, ntar langsung lanjut tanpa mengulang. 1, 2, 3. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Berikutnya langsung lanjut wakaf Hasan, enggak berubah arti. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih. Nah, ini lebih wakaf sini. Mat silang tawilah udah dihilang. Tapi supaya apa ya, teribtidanya enak, ulangnya di fa akhrajna. Kita berhenti sini dulu. Tidak di sini. Diulang lagi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih. 1, 2,
2, 3. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. Ibtidah di fa akhrajna. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Ulang lagi, poinnya di sini di merah adalah mat silah tawilah atau mat silah kubra. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. 1, 2, 3. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Diulang lagi dari awal. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. 1, 2, 3. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Berikutnya, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. 1, 2, 3. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. Berikutnya, fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. 1, 2, 3. Fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Oke, coba ini yang posisi kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda. Jangan di alladzi hanya 2 harakat. Alladzi ja'ala langsung ya. Bukan alladzi tadi kepanjangan. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Oke. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. Oke. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mana kepanjangan?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. الذي جعل لكم الأرض وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء فأخرجنا به Jim di tengah lidah. Fa'akhrajna bi. Fa'akhrajna bi. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bukan roz tapi rojna. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات فأخرجنا به pantulannya itu jangan pantul agak halusan. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. Oke. Boleh diulang? Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subula. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum. Salaka pendek. Wa salaka lakum. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا. Oke. وَأَنزَلَ agak lama. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ beda arti. فأخرجنا به
Pak Endi terbiasa 2 atau terbiasa 5? 2 aja. Ntar yang lain harus 2 semua. Nah, jadi jangan timbang. Ini silah tawilah. Silah tawilah dan mad jaiz munfasil sama. Ketika ini panjang 2 harokat, ntar jaiz munfasil harus 2 harokat. Konsisten. Raja'na bihi azwajan min nabatin shatta min nabatin shatta nabatin shatta nabah hanya 2 harokat. Nabatin. Oke, itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan. Oke. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta Min nabatin shatta فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. Kalau dicim kurang tepat. Fa'akhrajna bi wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna bi fa'akhrajna bi bukan fa'akhrajna itu kalau tolak ya cuma terlalu kaku kurang lentur. Fa'akhrajna bi wa anzala minas samaa'i ma'an fa'akhrajna وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به. Oke, lumayan. Karena ketika dibaca fa'akhrajna itu beda arti. Fa'akhrajna kami akan mengeluarkan. Tapi kalau fa'akhrajna kami akan membebani. Beda arti. Hanya Oke, itu tajwid bahasa Arab gitu. Silakan. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Jangan ragu. Seolah-olah mau tutup bibir ya.
Padahal ini ikhfa, harokat atau bacaan itu menyesuaikan. Tanwin setelah shin, min nabatin syatta, jangan nabatin syatta. فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Oke. Sini aja Pak, jatuh aja. Cukup dah. Kan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا. Ar itu tafkhim ya. Kenapa? Karena pak sukun setelah sebelumnya berubah fathah. Ardo. Nah, bukan ardo, beda. Untuk Al-Quran ada kekhususan jika ada pak sukun sebelumnya berubah harokat fathah atau dhamma maka dibaca tafkhim. Bukan ardo atau kur. Nah itu nggak boleh langsung. Ardo. Alladzi ja'ala lakumul arda Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Satu alif. Bukan satu alif, satu harokat. Arda mahdahu. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan. Masih kurang tafkhim. Arda. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdahu. Ya, oke. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi. Nah, kalau pokoknya jangan terlalu panjang, lentur. Fa'akhrajna bih. Oke. Belum, masih terlalu panjang. Halus. Lebih halus lagi. Nah, yang terakhir lumayan. Tanpa ngorok artinya berubah. Fa'akhrajna kami membebani. Fa'akhrajna kami mengeluarkan. Ya, padahal konteksnya adalah mengeluarkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa air, tujuannya untuk apa? Fa'akhrajna bihi azwaja, untuk mengeluarkan segala macam yang berpasang-pasangan min nabatin syatta, dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Tuh. Tapi kalau fa'akhrajna kami membebani, beda arti. Maka latihan ngorok itu ditekankan dalam membaca Quran, kalau enggak artinya berubah. Bedakan fa'akhrajna masih hak itu, belum kha. Kha di mana? Belum. Fa'akhrajna bi. Oke, PR berarti latihan. Nah, masih.
Kalau tidur biasa bisa ngorok. Pernah ngorok nggak kalau tidur? Fa'akhrajna bih. Latihan khok ngorok. Oke, lanjut. Fa'akhrajna bihi. Fa'akhrajna bihi Oke. Fa'akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Berarti PR ini khok perlu latihan. Fa'af. Nah, itu betul tuh yang terakhir. Udah kunci. Suruh baca enggak. Oke. Ayo Mas Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم أرضا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم وسلك لكم فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا harus minum teh dulu biar وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به Oke, terakhir pas. وأنزل من السماء langsung tidak di sini. فأخرجنا به أزواجا نبات شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى baru pas. Oke, nafas perlu latihan lari 100 meter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. Oke, itu posisi kasrah, posisi
domir mufrad mudzakkar. Sekarang yang posisi domir mufrad mudzakkar jika dhammah. Nah, ini. Indahu illa illa posisinya adalah dhammah. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ini mat silah tawilah, ini mat silah qasirah dengan syarat diwasolkan yang ini. Jika waqaf maka mat silah qasirah enggak berfungsi. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu hatta mat silah qasirah. Kenapa? Karena setelah domir mufrad mudzakkar tidak berupa hamzah. Itu ya. Pengen buka boleh surat Saba? Saba. Juz 22. Halaman yang ke, cara menghitung halamannya 21 422 ditambah 430, betul? 430 baliknya halaman 430-an atas paling atas ayat 23. Oke, udah ketemu? 431. Oke. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum ta'alul haqqa wa huwal 'aliyyul kabir. Tipis kabir. Kenapa? Posisi ra waqaf sebelumnya berupa ya sukun, sebelumnya kasrah. Kasrahnya kabir, bukan kabir. Itu kalau MTQ internasional di Mekah langsung diturunin dari panggung. Udah otomatis. Fatal. Bagi mereka salah tajwid, tarkik tafkhim fatal. Itu pakai jim itulah. Itu di sini pakai Mana jim? Mana jim? Yang mana Pak? Hatta ha nih. Ya. Ha. Kan dia yang lah. Lah, ini. Pakai jim kan di atasnya. Oh iya, pakai jim. Di Al-Quran pakai kayak Qaf lam. Ya. Oke. Tanda baca. Ini Quran versi Mushaf Madinah. Itu Quran Departemen Agama Republik Indonesia. Keputusan Munas itu bahkan diakui di dunia internasional. Tiap negara mempunyai kewenangan masing-masing dalam menentukan namanya ad-dabtu wal ashkal. Apa itu ad-dabtu wal ashkal? Harokat atau bentuk huruf, bukan huruf yang asasi ya, bukan huruf yang dasar. Huruf dasar contohnya begini. Alina, di sini harus ada tanda kepala ain. Alina hamzah. Di situ nggak ada. yang mat badal juga. Nah, atau mat badal. Mana? Itu hatta. Nah,
Ini bukan mad badal, ini mad jaiz munfasil. Yang mana yang mad badal? Oh ya, hatta juga kan, tapi kan kalau di sini nggak pakai itu ya. Bedanya jauh. Beda, tulisannya kan beda. Hatta idza di sini nggak ada kepala ain. Adzina nggak ada kepala ain. Apalagi indahu di mushaf Indonesia domahnya kebalik. Ya, domahnya kebalik. Nah, kalau di sini pakai wawu. Artinya apa? Artinya itu sudah diputuskan di dunia internasional, dan internasional, ulama internasional mengakui tiap negara mempunyai kewenangan masing-masing dalam menentukan syakal dan wakaf. Maka wakaf itu bukan termasuk urusan yang tauqifi. Apa itu tauqifi? Bukan wahyu. Wakaf adalah ijtihadi. Ijtihadi itu ijtihad yang dilakukan ulama, dan itu boleh berbeda. Beda dengan huruf. Huruf ini misalnya fuzzi'a ain, misalnya ada ain yang versi A, nggak ada. Ini ketetapan dari Rasm Utsmani yang ditetapkan oleh tim penulis wahyu di zaman Utsman bin Affan setelah terjadi perselisihan. Dan zaman Utsman bin Affan dahsyat perselisihan, sampai nggak nanggung-nanggung mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain gara-gara beda tulisan Quran. Kamu tulisan Qurannya nggak sesuai sama kita, kamu kafir. Mau sampai segitu ya? Itu efeknya hampir terjadi perang pertumpahan darah. Akhirnya disatukan oleh Utsman bin Affan menjadi satu tulisan yang sama. Tulisannya begini, Pak. Mungkin Bapak bisa baca. Nah, saya bukakan. Ini tulisannya masih ori. Nah, belum. Tulisan mushaf Rasmah nih. Contohnya kayak begini. Ini masih ori. Nah, kelihatan baca tuh Kelihatan tapi nggak kebaca. kurang jelas, saya gedein. bisa juga. Nah, Gundul banget. gundulnya gundul total. Lotos ya. Bedain antara ta, nun, ya, sa sama. Ha, ho, jim sama. Itu yang merah itu apa tuh? Ya, Yang merah itu apa? yang merah itu tulisan ditulis asli muqtadin. Itu udah dikasih tulisan. Oh dia Ya, enaknya ini. Yang masih ori yang di sini. Ini masih ori. Ori asli. Sebentar. Nah, ini ori. Gak ada tulisan. Silakan mau baca. Wah, sampai. Oh itu sih. Ya, tulisannya begini. Nah, kenapa tiap negara ini ini nggak bisa berubah di tiap daerah? Ini semuanya sama. Bisa menjadi tumpah darah. Yang membedakan bentuk syakal. Syakal itu maksudnya ini hamzah dikasih tanda apa? Terus wakofnya di mana? Nah, itu masuk urusan ijtihadi. Tapi untuk yang tulisan baku ini ditetapkan oleh tim penulis wahyu di masa Utsman bin Affan setelah terjadi perselisihan. Kok bisa dibaca sesuai dengan doma faktanya? Bagaimana? Oke. Zaman dahulu orang Arab baca tulisan gundul nggak pernah salah. Yang jadi masalah, setelah terjadi pertukaran antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang nggak bisa dihindari. Contoh pernikahan, nggak bisa dihindari. Pernikahan antara orang Ajam, orang luar Arab dengan Arab. Akhirnya lama kelamaan bahasa Arab tuh semakin pudar. Nah, untuk menjaga
ulama kita menyusun beberapa ilmu alat untuk menjaga keautentikan bahasa Arab asli fusha. Ini bahasa Arab asli fusha. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya ijtihad yang dilakukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu dengan memberikan titik-titik di setiap kata. Contohnya ini. Ini proses pemberian syakal dalam Al-Quran. Sebentar, nah, panjang nih. Nah. Judulnya saya lupa ingat apa ya, Rasm. Rasm yang kul huwallahu ahad. Nah, saya lupa ingat naruhnya. Ya aja. Amsilati. Bukan amsilati, lebih dahsyat lagi. Coba. Tahapan syakal Rasm Usmani. Nah, ini. Oke. Nah. Mana yang bismillah tuh? Ada apa enggak? Tempatnya apa istilahnya, lupa naruh. Ya istilahnya gundul total terus ditambah titik-titik merah sebagai bukan titik huruf, bukan, tapi tanda harokat. Titik atas fathah, titik bawah kasrah antara dua huruf dhammah. Gitu. Jika hurufnya double atau titiknya double berarti tanda tanwin. Itu tahap yang kedua. Tahap yang ketiga mulai agak sempurna. Artinya fathah itu sebagai simbol dari alif yang dimiringkan. Kasrah sebagai timbul dari ya yang dimiringkan. Prakteknya begini. Ayan. Oke. Nah, misal Ar-Rahman. Nah, ini Ar-Rahman. Ini gundul total tahap pertama. Ya. Tahap yang kedua hanya begini, satu merah. Nah, ini merah. Ar-Rah sukun gak dikasih harokat. Man panjang begini. Ar-Rahmanu. Nah, itu antara dua huruf begini. Ini tahap yang kedua. Tahap yang ketiga lebih sempurna lagi yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yaitu ini tanda begini. Ini alif yang dimiringkan, terus kasroh misalnya Ar-Rahmani itu ya yang diinginin. Nah, akhirnya tanda ini disilangkan, diganti kasroh murni. Terus dhammah asalnya adalah wawu. Ini wawu sil, terus agak dipanjangin. Ar-Rahmanu. Contoh. Tahap yang ketiga baru yang keempat baru penyempurnaan secara total. Ini ada tasdid, ibarat apa namanya, simbol dari huruf yang double. Terus ini harokat alif berdiri. Ada tanda begini. Ini yang di era sekarang Ar-Rahmanu. Ini sukun sebagai tanda kepala ha. Itu ada artinya. Ini ntar masuk ke pembelajaran ilmu Rasm Usmani. Panjang, ada 6 kaidah yang perlu dipelajari dan itu perlu 1 semester. Ada kaidah hadzf, ada isbat, ada namanya kaidah hadzf, isbat, ziyadah, ntar al-faslu wal wasl. Ada 6 kaidah yang perlu 1 semester. Kalau lulus. Oke. Ini yang kedua contohnya. Ya, intinya perbedaan tanda ini nggak jadi masalah di setiap negara karena mempunyai kewenangan masing-masing.
negara itu. Maka nggak bisa, ini Indonesia kok nggak mengikuti standar Saudi. Justru kalau dicek ya, percetakan antara Saudi dengan Indonesia jauh beda 20 tahun duluan Indonesia. Saudi percetakan Al-Quran itu tahun 1974, Indonesia 1954 atau 1955. Nah, beda antara 19 sampai 20 tahun. Jadi Arab itu nggak ada alatnya. Belakangan, ya? Arab Saudi kan awalnya miskin sebelum ditemukan minyak. Sampai percetakan mereka nggak kuat beli, belum kuat. Maksud saya tulisan Gundul tadi itu bisa dikatakan dibaca di semua orang itu sama. Sama. Iya, nggak ada alat. Ini penyempurnaan tulisan ini sampai sesempurna sekarang. Ini di era Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, meninggal tuh tahun 70 Hijriah. 70 Hijriah tahun berapa Masehi? Bagaimana bisa orang bisa baca sama kayak gitu? Berdasarkan riwayat. Ya, maksudnya begini, ini kayaknya panjang. Contoh, saya harus buka Payan lagi. Ya, Payan. Dalam boleh dicek di surat apa itu, Al-Baqarah yang wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathur. Nah, itu ayat yang ke bentar. Nah, ini 222. Oke. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahur. Oke, kita harus bincang-bincang tentang qiraat, mau nggak mau. Saya tulis wala taqrabu, tulisan gundulnya begini ya. Taqrabuhunna hatta yatahur. Oke. Ini tulisan gundulnya begini asalnya. Oke, asal tulisan gundul begini. Bisa baca tanpa membaca itu. An wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur. Titik. Nah, bagaimana bisa sempurna proses ini? Ini kita baca, ada qiraat yang membaca, dan sumbernya sama-sama mutawatir, sahih. Wala taqrabuhunna hatta yatahhar. Bukan yatahur lagi, tapi hatta yatahhar. Apa perbedaannya? Perbedaannya mengefek ke arti. Wala taqrabuhunna hatta yatahur. Yatahur itu artinya janganlah engkau mendekati wanita sampai suci. Yatahur itu hanya sekedar putus darah haid sebelum mandi, itu sah bagi suami yang nggak sabaran langsung melakukan hubungan suami istri tanpa mandi. Ya, bahasanya yang membaca yatahur suaminya nggak sabaran. Nah, yang satu lagi qiraat wala taqrabuhunna hatta yatahhar. Apa yatahhar? At-tatahhur. At-tatahhur itu diartikan di kamus Lisanul Arab ya, at-tatahhur ay bil ma. Maksudnya ada dua jika yatahhar. Yang pertama darahnya harus terputus, yang kedua harus selesai mandi. Baru dihukumi suci, boleh bagi suami menggaulinya. Maka mazhab yang kedua yang membaca tatahharna ya, itu boleh bagi suami mengumpuli istrinya jika yang pertama harus suci dari haid, terputus darahnya, yang kedua wajib mandi. Sebelum mandi maka suami haram melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Bisa dipahami?
Ya. Ini efek apa istilahnya perbedaan qiraat. Ini sama-sama mutawatir, boleh. Yang penting riwayat, kan Quran itu sebenarnya adalah riwayat. Riwayat adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi kita nggak berhak untuk menggugat. Harganya mati dan nggak bisa diapa-apain. Harus begitu. Karena riwayat berdasarkan sanad yang mutasil dari Rasulullah. Karena di Sahih Bukhari itu pernah dijelaskan, pernah suatu ketika Umar bin Khattab, namanya Umar bin Khattab, tahu sendiri ya, istilahnya sahabat yang istilahnya merasa haus dengan kebenaran. Umar bin Khattab suatu ketika makmum. Imamnya siapa? Imamnya Hisham sama-sama sahabat. Tiba-tiba Hisham membaca qiraat yang beda dengan Umar bin Khattab. Hampir saja Umar bin Khattab namanya nggak sabar, haus kebenaran. Itu kalau nggak dalam sholat langsung begini. Karena dalam sholat beliau bisa menahan sabar sampai nunggu selesai salam. Begitu selesai salam, langsung tarik bajunya, bawa ke depan Rasulullah. Ya Rasul, dia baca Quran dengan bacaan yang beda dengan saya, tapi masih dikit ini. Akhirnya Rasulullah silakan baca Hisham. Kemudian engkau ya Umar baca surat Al-Furqan ketika itu. Dua-duanya antum betul dan juga Hisham betul. Semua bersumber dari saya dari wahyu. Artinya qiraat yang berbeda itu nggak jadi masalah dan mempunyai setiap perbedaan qiraat mempunyai makna dan arti yang berbeda, tapi ujung-ujungnya adalah satu. Oh, kayak tadi ini. Ya, kayak ini. Hampir sama. Antara suci sama terputus. Antara hanya sekedar terputus darah haid maksudnya, dan terputus darah plus mandi. Itu kan beda dikit. Ini hikmah perbedaan apa istilahnya kita umat Islam dalam qiraat akhirnya beristimbat ke hukum fikih yang berbeda. Enggak masalah. Maka ya kalau kita sih enak, ini mazhab yang mana? Yang penting jangan talfik ya. Nah, saya sholatnya ikut imam ini ya, saya nikahnya ganti imam ini, itu yang nggak betul. Yang penting istiqomah. Oh iya, ada solusinya apa? Contoh, ketika kondisi ihram tawaf sama sa'i, pernah umrah apa enggak? Belum. Alhamdulillah. Udah. Alhamdulillah. Saya nanya nih. Namanya ihram kan bagi laki-laki disunahkan ittiba. Ya. Mohon jujur, itu sehati-hati apapun masih kesentuh sama wanita apa enggak? Nah, silahkan dijawab. Kesentuh. Mengikuti mazhab Syafi'i sampai hari kiamat, ihramnya enggak bakalan selesai. Nanti suruh ninggalin. Apanya? Petunjuknya kalau kita berangkat sana kan suruh ninggalin. Nah, ntar ada hikmah, ada di ayat itu kan masuk qiraat. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Saya tulis. Aw ini ya. Lamastumun nisa. Nah, tulisannya tuh begini. Tumun nisa. Ini menurut madhab Syafi'i itu lamastumun, lamnya panjang. Lamastumun nisa menurut mazhab Syafi'i yang kita anut, lamasa diartikan lamasa. Artinya apa? Mutlaqul lamsi. Mutlaqul lamsi itu mutlak kesentuh, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Itu Syafi'i. Nah, Bapak waktu umrah atau ihram mengikuti mazhab Syafi'i sampai hari kiamat insyaallah enggak bakalan selesai. Makanya disuruh ninggalin. Nah, ini hikmah dari belajar qiraat. Oke. Itu ya. Nah, supaya nggak batal ngikut mazhab siapa? Mazhab ada Imam Malik dan Ahmad. Kesentuh jika syahwat batal, jika nggak syahwat nggak batal. Itu agak tengah-tengah. Hanafi lebih dahsyat lagi. Apa dahsyatnya? Lamasa di sini diartikan dengan jamaah atau hubungan suami istri. Maka jika belum melakukan hubungan suami istri, wudunya nggak batal.
lebih longgar lah. Malik ya? Hanafi. Dadang Hanafi itu. Boleh dicek ntar di buku Fikih Madzhabul Arba'ah. Hanafi itu lanas tumun nisa itu diartikan jamak tumun nisa. Jamak itu berhubungan suami istri. Artinya perkara yang membatalkan wudu adalah berhubungan suami istri secara intim. Jadi olehnya kamu ini walaupun syahwat nggak apa-apa sebelum hubungan suami istri. Malik dan Ahmad itu mazhab yang tengah-tengah. Tengah-tengah kesentuh syahwat nggak batal. Nah, nggak syahwat baru batal. Itu tengah-tengah. Syafi'i nggak mau tahu. Sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Nah ini kan hikmah belajar qiraat. Akhirnya oh iya pendapatnya begitu. Saya kondisi gini. Nah akhirnya apa yang saya lakukan baru ada solusi. Tapi kalau hukumnya satu, ini bersentuhan batal. Nah sampai hari kiamat nggak bakalan bisa menghindar. Sehati-hati apapun, sejauh apapun pasti kena. Sampai sendiri itu kan ada dua pendapat. Yang mana? Sama istri saja batal, ada yang batalkan. Nah, makanya di hadis pernah suatu ketika Rasulullah mencium istrinya, terus sholat tanpa wudhu. Ya, pernah? Ya boleh. Itu dicek di Sahih Bukhari ada. Nah, bagaimana ulama atau imam fuqaha menyikapi hal itu? Itu ada perselisihan lagi. Imam Syafi'i ini. Hanafi ini, Maliki gini, Ahmad begini. Itu kan hikmah. Hikmah berarti perbedaan. Oh, kamu nggak sesuai golongan saya, kafir. Nggak begitu. Oke, dah jam 9. Kalau bahas masalah khilaf di qiraat panjang, ya. Satu semester. Kalau lulus. Oke. Ya. Wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Nah, ini istilahnya menggambarkan di malam ini tentang mad silah tawilah. Ini mad silah tawilah artinya ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat yang pertama atau 2 harokat tapi istiqomah. Ini 2 harokat, ini harus 2 harokat. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 2 harokat, ini 5 harokat, wajib 5. Itu namanya keseimbangan. Itu aja. Oke, ada tambahan? Ini ya. Sebenarnya tidak ke topik ini bertanya. Iya. Saya mau pengen tahu ini kan. Ustaz kan alumni Libya. Apakah Libya itu tidak ada batas umur atau memang ada batas umur kalau kita masuk itu? Libya di sana prinsipnya ketika daftar nih ada yang kakek-kakek daftar terus kamu usianya lewat saat belajar itu nggak pernah dibatasi umur minal mahdi ilal lahdi itu orang Arabnya diem daripada bohong itu fatal. Itu uniknya Libya. Makanya nggak kaget kalau tua-tua. Kemarin ini maaf kita ini ada musafir jadi menginap di sini, kita ngomong lah sama kawan-kawan kita panggil karena ada dari katanya sih dari bahwa kenapa orang mau menginap di sini bawa rice cooker. Kita tanya, ini tujuannya mau kemana mas? Mau tetap di Libya. Kalau usia berapa? Kita tanya lah kan karena kan normalnya kan ada batas usia tadi. Usia berapa? 38. Oke. Jadi untuk memastikan itu karena Ustaz kalau mungkin biasa mulanya ada batas umur rupanya. Ambilnya di program diploma itu nggak ada batasan umur. Tapi misal ambil intat lugawi tergantung yang jaga nasib-nasiban.
Nggak mesti ditolak semua, enggak. Biasanya yang jujur, kamu usia udah lewat ini, ya saya mau belajar, kan belajar nggak ada batasan umur, ya udah maju terus. Tergantung yang jaga atau nasib-nasiban. Jangan coba-coba bohong. Kamu umur berapa? Udah kelihatan tua banget, bilang 23. Dan itu fatal. Identitas ini kan. Iya. Kita kebetulan salah satu kawan nanya identitas. Kamu punya KTP enggak? Lagi diurus. Kasih tanya, loh, kok masuk kuliah mau diurus? Punya SIM enggak? Insya Allah katanya. Kayak beliau juga nanya, tanya SIM insya Allah jawabannya kan. Lah, bagaimana punya SIM insya Allah? Insya Allah terus punya apa? Nah, kawan ngajar lagi. Saya di sini kan. STNK punya Pak. Nah, STNK kan kata kawan ini kan bukan bukti diri itu, KTP atau SIM kan. Apakah bisa tuh tanpa identitas bisa lolos ini? Saya belum pernah ini ada kejadian yang begitu. Nah, itu dia, saya juga bingung. Kan harus punya paspor, Pak. Iya, itu dia. Masa punya maksudnya di dalam negeri ini aja dulu. Nah, kita nggak usah keluar dulu. KTP dia buat. Iya, dalam negeri aja ketat kan? Kampus gimana Pak? Ketat. Maka saya bilang, aduh, saya bingung juga. Jawabnya gimana? Saya bilang gini aja lah, Mas. Saya terus Kayak tadi ditanya, udah belum? Insya Allah. punya KTP belum? Insya Allah. Lagi kok punya apa enggak nih? Jadi akhirnya saya bilang, saya minta maaf. Saya bukan komen saya di sini. Sampai, oh ya Pak, saya mau pergi aja. Monggo silakan. Saya bilang, waktu malam Senin dia langsung ke kuliah, saya nggak takut jawabnya. Dia bawa mobil kan, parkir mobil di situ. Jadi saya bilang ya sudahlah, saya benar bisa mengasah di sini. Saya mau lapor ke pengurus, nggak punya KTP gimana? Kirain hanya kasus masalah umur. Masalah umur itu bisa dilobi. Mau masalah KTP nggak punya sah. Saya angkat tangan nih. Aduh, bagaimana identitas diri kamu? Pak Edi mah daftar nih Pak Edi. Nggak ikut LPG. Bukan, maksudnya yang kemarin itu loh. Kawan yang kemarin ini pernah. Oke, cukup ya. Cukup, Ustaz. Makasih. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Ustaz.